Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat sekalian, teman-teman di Muscat dan di kota-kota yang lainnya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fiqhu al-asma al-husna. Ya, tentang fikih nama-nama Allah yang terindah, dan kita sampai pada nama Allah As-Sittir, ya. As-Sittir. As-Sittir artinya diambil dari kata as-satr, ya. Dari kata as-satr. As-satru yang artinya menutupi. Menutupi. Dari kata as-sittir ini ada beberapa isim fa'il yang menunjukkan pelaku, ya. Kita bisa katakan misalnya as-satir. Ya, as-satir. Ini namanya yang menutupi. Demikian juga kita bisa kata as-sattar. As-sattar. Ini satir, kemudian sattar, kemudian as-satir, ya. Satir. Kemudian yang kita bisa bilang as-sittir. Sittir. Satir ini isim fa'il, ya. Itu isim al-fa'il yang artinya pelaku. Maknanya yang menutupi. Yang menutupi. Secara bahasa kita isim sifat sigah mubalaghah kita bilang sattar dari wazan fa'al. Sattar, tetapi lafal sattar tidak datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lafal sattar ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam dalil, dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maupun Sunnah. Oleh karenanya tidak bisa kita menamakan anak kita dengan Abdus Sattar atau kurang pas, karena As-Sattar bukan nama Allah. Karenanya As-Sattar bukan nama Allah. As-Sattar bukan nama Allah. Karena nama Allah tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak bisa. Meskipun secara makna adalah benar. Meski secara makna adalah benar. Adalah benar. Ya. Kita boleh mengabarkan Allah dengan Allah itu sattar. Allah yang suka menutupi aib, sattar. Jadi ini hanya dia as-sattar bukan nama Allah. Meski secara makna adalah benar, sehingga boleh hanya babil ikhbar. Boleh disebutkan sebagai khobar, sebagai pengkhabaran tentang Allah, pengkhabaran tentang Allah, tapi bukan nama Allah. Seperti kita mengabarkan Allah adalah maujud, ya. Maujud sendiri bukan nama Allah, ya. Ya, tapi kita mengkhabarkan bahwasanya Allah itu sattar, suka menutupi aib-aib keburukan, ya. Tinggal dua, as-sittir dan satir. As-sittir, ya, as-sittir dengan as-satir. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama berdasarkan dua hadis. Ada dua hadis datang, ya, dua hadis yang menjelaskan tentang mana saya sebutkan di antara hadisnya. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu ra'a rajulan yaktasilu bil barazi bila izar. Rasulullah sallallahu melihat ada seorang mandi di tempat terbuka tanpa menggunakan sarung atau kain sehingga kelihatan, ya. Fasa'idal mimbar, maka Nabi pun naik di atas mimbar memperingatkan. Rasulullah SAW berkata, fahamidallahu asna ali. Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya wa sitra. Sungguhnya Allah itu maha malu dan maha menutupi. Allah suka dengan rasa malu dan juga suka dengan sikap menutupi. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Jika salah seorang dari kalian sedang mandi maka tutuplah, yaitu bersembunyilah, jangan sampai aibnya kelihatan. Jadi ada dua hadis. Hadis yang pertama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya wasitr. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Sungguhnya Allah adalah malu dan sitir. Di sini ada kata sitir. Allah mencintai rasa malu dan Allah mencintai sikap menutupi. Maka jika seorang dari kalian sedang mandi, maka hendaknya dia menutup diri. Hadis yang kedua, hadis yang sering kita baca, innallaha hayyun sitirun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Ya. Allah malu jika ada seorang malu dan Allah menutupi jika ada seorang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allah kembalikan kedua tangan dalam kondisi kosong, tidak terkabulkan. Nah, di sini ada hayyun sitir. Para ulama khilaf tentang apa bacanya. Bacanya apakah satir ala wazan fa'il atau sitir ala wazan fi'il, ya. Ada khilaf. Mana yang lebih kuat? Apakah dibaca fa'il? Fa'il ataukah dibaca fi'il? Fi'il. Fa'ilun atau fi'ilun. Kalau fa'ilun jadinya satir. Kalau fi'ilun jadinya sitir. Dua-duanya datang dalam bahasa seperti siddiq. Apa namanya? Yusufu ayyuhas siddiqu. Wazan fi'il, ya. Siddiqun fi'il, ya, sitir. Allah alam bisawab. Intinya adapun satar tidak datang. Jadi intinya kata sitir datang dalam hadis, dua hadis. Hadis yang pertama, hadis Rasulullah mengatakan sungguhnya Allah Maha menutupi dan Allah mencintai rasa malu dan menutupi. Jika salah seorang dari kalian hendak mandi maka dia hendaknya menyembunyikan dirinya, jangan sampai terbuka auratnya. Kemudian innallaha hayyun sittir, Allah suka dengan sikap menutupi. Allah malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah kembalikan kedua tangan dalam kondisi kosong. Tapi apa konsekuensi dari sifat atau nama Allah As-Sittir? Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah kita namakan anak kita Abdus Sattar atau kita namakan Abdus Sittir? Yang lebih tepat Abdus Sittir atau Abdus Satir berdasarkan pendapat. Adapun Abdus Sattar kurang tepat karena As-Sattar tidak datang dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Tapi sebenarnya mengatakan ta'bid, menamakan nama anak dengan penghambaan kepada Allah bisa juga dengan pengkhabaran. Karena kalau kita mengatakan Abdus Sattar, ya maka As-Sattar maksudnya kita tahu itu bukan nama Allah, tapi kita tahu itu adalah maksudnya adalah Allah, Sang yang Maha menutup aib. Sebagaimana sebagian ulama bernama Abdul Maqsud. Al-Maqsud maksudnya Allah. Dia bukan nama Allah, tapi secara pengkhabaran Allah adalah yang dimaksudkan. Ya, Abdul Mawjud misalnya, ya. Al-Mawjud semua bukan nama Allah, tapi yang dimaksud adalah yang Maha Wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbaik adalah kita dengan nama-nama Allah kita bilang Abdus Sittir atau Abdus Satir. Dua-duanya diperbolehkan. Taib, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pada konsekuensi dari nama Allah As-Sittir. Datang juga dalam sebagian lafal sahabat, ya. Ya, ketika dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Anna rajulaini sa'alahu." Ada dua orang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Anil isti'dzan fi thalathi awratil lati amara Allah biha fil Qur'an." Tentang tiga waktu yang terlarang, ya, atau minta izin di tiga waktu yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur. Maka Rasul Ibnu Abbas berkata, "Innallaha sittirun yuhibbus sitr." Sungguhnya Allah itu adalah Maha Sittir, yaitu menutup aib, dan Allah suka agar aib tidak terbuka, ya.
aib tidak terbuka. Taib. Jadi lafal sitir juga diucapkan oleh para sahabat. Konsekuensi dari nama Allah sitir. As-sitir. Sitirun. Sitir ya. Itu yang maha menutupi. Ada beberapa konsekuensi ya, atau dampak dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah sitir ya. Misalnya di antaranya ya, syariat-syariat yang disyariatkan karena sitir. Oleh Allah untuk mewujudkan sitir. Itu menutup aib. Syariat tersebut banyak misalnya. Misalnya kita sebutkan perintah untuk menundukkan pandangan. Ya. Menundukkan pandangan dalam surat An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Kenapa diperintahkan menundukkan pandangan? Agar tidak melihat aib orang lain. Kalau seorang fuduli selalu melihat sana melihat sini, dia akan melihat aib orang lain. Ini contoh, qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Yaghuddu min absarihim. Katakanlah ke orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Contohnya lagi yang sudah kita sebut dalam surat An-Nur juga adalah tentang minta izin tiga waktu. Dahulu para sahabat sebenarnya dijelaskan oleh Ibn Abbas, dahulu para sahabat mereka punya rumah, tidak seperti kita sekarang ada tirainya, ada gordennya. Dulu cuma pintu masuk kosong sehingga terkadang terbuka, tidak ada tirai, tidak ada. Mereka bukan orang kaya. Maka ketika itu Allah mewajibkan untuk minta izin 3 waktu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, hendaknya orang-orang yang budak-budak kalian atau orang telah mencapai masa balik untuk minta izin kepada kalian di 3 waktu. Min qabla salatil fajr, yaitu agar jangan asal nyelonong kalau mau masuk atau apa dengan minta izin ya sebelum salat fajr. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, setelah kalian tidur siang mau letakkan baju mungkin mau tidur siang. Dan ketiga adalah ba'di salatil isya, setelah salat isya. Kenapa minta izin disyariatkan minta izin di 3 waktu? Untuk sitr ya, agar tertutup aurat. Ini contoh kita disyariatkan untuk al-sitar. Kemudian di antaranya misalnya syariat yang lain, misalnya larangan ya, larangan menuduh yang tidak, larangan menuduh tanpa bukti, menuduh zina tanpa bukti. Ini juga dalam surat An-Nur ya. Ya. Innalladzi walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum ya. Orang yang menuduh istri mereka untuk dalam surat An-Nur. Kita bacakan ya. Mulai dari misalnya dalam ayat keempat, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidhum 80 jaldah wala taqbal lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh orang wanita baik-baik dengan perzinahan kemudian tidak punya 4 saksi ya yang melihat ember masuk dalam sumur ya. Maka larangan menuduh zina tanpa bukti. Ini larangan demi apa? Untuk menutupi aib. Bisa jadi misalnya ada seorang berzina yang dia cuma 1 orang.
Dia lihat benar ember masuk dalam sumur, itu kemaluan masuk kemaluan. Wajib bagi dia untuk menutupi. Kalau dia lapor ke hakim, ke penguasa, saya melihat dia berzina, maka dia harus mendatangkan 3 saksi yang lain. Harus dia punya bukti 4 saksi. Kalau dia tidak punya bukti kecuali dirinya sendiri, maka dia akan dicambuk. Padahal dia benar-benar lihat, tapi ini syariat. Ya, tidak lain adalah untuk karena Allah yuhibbus sitr. Allah senang aib tertutup. Agar seorang tidak membongkar aib secara sembarangan. Meskipun kenyataannya, realitanya mungkin terjadi perzinahan, tapi Allah Subhanahu wa taala punya aturan, harus punya 4 saksi. Kalau tidak maka tidak boleh asal nuduh ya. Misalnya juga larangan untuk menyebarkan fahisyah. Perbuatan-perbuatan keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Sungguhnya orang-orang yang suka fahisyah, perbuatan keji, perzinahan tersebar di antara kaum muslimin. Dia suka kalau ada kejadian cerita, oh tadi zina di sana, zina di sini. Meskipun mungkin kejadiannya benar, tapi dia ingin tersebar sehingga orang menganggap zina itu biasa. Makanya di antara hal yang juga perlu diperhatikan, tidak boleh segala kemungkaran, segala kemaksiatan kita ikut menyebarkan. Karena kalau kemungkaran sudah tersebar, orang menganggap itu biasa. Oh, di sana ada zina, sini orang juga berzina. Akhirnya, waliyadzubillah, kalau gitu saya berzina juga, enggak apa-apa, semua orang juga sudah zina. Sini sana makan riba, sini makan riba, sini makan riba, ya sudah biasa makan riba. Jadi dianggap biasa. Seakan-akan kaum muslimin sudah rusak secara total. Padahal hanya kasus-kasus sebagian besar tidak melakukannya. Ini demi apa? Untuk sitr, demi untuk menutupi aib. Demi untuk menutupi aib kaum muslimin. Ini fikih ya. Di antara juga ya larang untuk berburuk sangka, untuk tajasus. Larangan tajasus. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha wala tajassasu. Jangan ngintali orang, ya. Ngintali orang lain untuk mencari kesalahannya. Tidak boleh, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini demi untuk menjaga kemuliaan seorang sehingga tidak terbongkar aibnya, karena Allah suka aib orang tertutup. Ya, maka tajasus dilarang. Ya. Taib, ini diantara konsekuensi dari nama Allah As-Sittir yang maha menutup aib. Di antaranya Allah berikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya misalnya Allah memberikan kita untuk punya rasa malu untuk menutupi aurat kita dengan baju ya. Diberi kemudahan untuk menutup aurat. Ini nikmatnya. Ya, dia berikan untuk menutup aurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khairum." Surat Al-A'raf. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian libasan yuwari sawatikum, pakaian yang menutup aurat kalian. Sawah yaitu sesuatu yang buruk. Orang kalau terbuka auratnya enggak enak dilihat, dia enggak suka juga terlihat. Maka di antara karena Allah mencintai sitr, aib tertutup, Allah membuat naluri manusia untuk berpakaian. Ya. Allah membuat naluri manusia untuk berpakaian ya. Jadi diberi kemudahan untuk menutup aurat. Bahkan selanjutnya disyariatkan jilbab ya. Disyariatkan hijab atau jilbab bagi wanita. Ini juga di antara konsekuensi sifat Allah As-Sattar, yaitu Allah As-Sittir, maha menutup ya. Sehingga ibu-ibu yang sudah ngaji punya fitrah untuk memakai jilbab, tidak ingin sebagian keindahan tubuhnya dilihat oleh orang lain. Dan ini di antara konsekuensi Allah menyukai dengan menutup aib orang lain. Kemudian di antaranya
Allah menutup aib kita. Menutup aib kita. Oleh karena ini, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup aib kita nikmat yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar. Allah tidak menjadikan setiap dosa yang kita lakukan memiliki aroma. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan memiliki aroma, memiliki bau yang tidak enak, maka orang akan tahu kita bermaksiat apa. Seandainya kalau lihat yang haram aromanya begini, kalau makan riba aromanya begini, kalau pokoknya setiap maksiat ada aromanya, maka kita akan terbongkar. Kita akan terbongkar. Makanya di antara perkataan yang indah dari sebagian ulama, ya, seperti perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "I'lam anna an-nasa idza a'jabu bika fa inna ma ya'jabuna bi satrillahi 'alaik." Ketahuilah kalau ada orang-orang kagum dengan engkau wahai fulan, sungguhnya mereka bukan sedang kagum dengan engkau, tapi sungguhnya mereka sedang kagum kepada bagaimana Allah menutup aib-aibmu. Allah menutup aib-aibmu. Kau menjadi disukai oleh orang karena aibmu tertutup. Kalau aibmu terbongkar sedikit saja orang akan meninggalkan engkau. Makanya Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu punya aroma, tidak seorang pun akan duduk denganku. Ngapain duduk? Subhanallah. Kalau setiap maksiat yang kita lakukan tertulis di rumah kita, semua aib kita akan terbongkar. Kalau ngomelin istri ada tanda begini, oh itu lagi ngomelin istri. Kalau bentak suami ada tandanya begini. Kalau wah sudah rusak sudah. Kalau nonton sinetron ada tandanya di depan rumah. Aib kita, setiap aib akan kelihatan, tidak ada yang buruk dengan kita. Tidak ada. Makanya di antara nikmat yang sangat besar Allah menutup aib kita. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan kamu itu dikagumi oleh orang bukan karena kecerdasan, tapi karena Allah menutup aibmu. Seandainya aibmu tidak ditutup, orang tidak akan peduli dengan engkau. Makanya dikatakan juga kepada salah seorang saleh, ya, kaifa asbahta, bagaimana kau mendapati pagi hari? Kata dia, baina ni'mataini azimataini la adri ala ayyatihima ashkur. Kata dia, aku di pagi hari dalam kedua kenikmatan yang aku tidak tahu mana yang lebih harus aku bersyukur di atas dua nikmat tersebut. Ya. A'ala jami'i manusyir, a'ala jamili manusyir, am ala qabihi masutir. Kata dia, apakah aku dapat nikmat karena orang menyenangi aku, ya, yang tersebar tentang diriku kebaikan, ataukah aku dapat nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosaku, menutup aibku sehingga mereka masih mau dekat denganku. Dia mengatakan saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Oleh karena di antara tafsir para salaf tentang dalam surat Al-Luqman, alam tara anna Allah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmat kepada kalian zahiratan wa batinah. Zahirah, ya, banyak kenikmatan, batinah di antaranya adalah Allah menutup aib-aib sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya nikmat batin adalah Allah menutup aib-aibmu dan Allah tidak memberikan siksaan kepada keburukan yang Allah tutup tersebut. Jadi ini nikmat-nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, di antaranya Allah menutup aib-aib kita. Ya. Tapi berikutnya di foto ini. Berikutnya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang hendaknya kita lakukan terhadap agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan nama Allah Sitir ini. Cara beribadah kepada Allah dengan nama As-Sitir, nama Allah As-Sitir. Di antaranya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menutupi aib kita. Di antaranya wajib bagi kita untuk menutup aib diri kita. Oleh karenanya makanya Allah menganjurkan taubat. Karenanya Allah membuka pintu taubat. Tanpa engkau
tanpa engkau harus membeberkan kesalahan-kesalahanmu. Enggak perlu. Ya, kita wajib bagi kita untuk aib diri kita. Karenanya Allah menyuruh kita untuk bertobat. Kata Allah, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Jika seorang melakukan kemaksiatan, jangan dia bongkar. Haram bagi dia untuk membuka aibnya. Ya, haram baginya, perhatikan, haram membongkar aib. Aib sendiri, hati-hati. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, ya, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku akan selamat kecuali orang-orang yang menampakkan dosa-dosanya. Wa inna minal mujahara, artinya melakukan kemaksiatan terang-terangan. Orang kalau melakukan maksiat diam-diam kemudian bertobat kepada Allah, maka sangat mudah Allah kabulkan. Beda kalau dia masuk maksiat terang-terangan, buka aurat terang-terangan, nyanyi terang-terangan, dia bangga dengan maksiatnya. Ini lain cerita. Jalan cerita itu namanya mujaharah, terang-terangan melakukan kemaksiatan. Wa inna minal mujaharah, di antara bentuk terang-terangan, perhatikan di sini. An ya'mala rajulu bil laili amalan wa qad satarahu Allah. Seorang bermaksiat di malam hari dan Allah telah menutup aibnya. Fayaqul, kemudian di pagi hari dia kabarkan kepada orang lain, dia mengatakan, "Ya fulan, amiltu al-barihata kadza wa kadza." Wahai fulan, tadi malam saya dosa begini-begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad bata yasturuhu rabbuhu." Dia tadi malam sudah tidur dalam kondisi Allah nutup aibnya, wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Maka kemudian di siang hari, di pagi hari, dia bongkar, dia robek sitar tersebut dan dia jelaskan aibnya kepada orang lain. Jadi seorang tahan diri. Kalau dia melakukan maksiat, jangan cerita sama orang lain. Itu adalah kelakuan dia yang salah, ya, yang dia salah dan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Tapi jangan sampai dia menceritakan aib dia kepada orang lain. Ini di antara hal yang kita beramal dengan sitir, ya, karena kita sudah sering sampaikan kalau Allah punya nama tertentu, punya sifat tertentu, kalau mungkin kan kita mengikuti sifat tersebut, kita meneladani maka yang terbaik. Seperti tadi, innallaha hayyin yuhibbul haya, sungguhnya Allah Maha Malu, Allah suka sifat malu. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah Maha indah, Allah suka keindahan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala afu, ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau Maha Pengampun, engkau mencintai pengampunan. Maka seorang berusaha memaafkan orang sebagaimana Allah Al-Ghafur, sebagaimana Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, maka juga Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, orang yang menyayangi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nama-nama Allah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan. Di antaranya sitir. Allah Maha menutup aib. Nah, kita meniru sifat Allah. Jangan bongkar aib sendiri, apalagi membongkar aib orang lain. Aib kita sendiri kita tutup. Ya. Kalau kita bongkar, khawatir Allah tidak terima taubat kita dan bahaya, ya. Ya, makanya Nabi mengatakan setiap umatku yang melakukan dosa akan selamat kecuali yang terang-terangan. Dan di antara bentuk terang-terangan adalah semalam dia bermaksiat, Allah sudah tutup, tidak ada yang tahu. Besoknya dia cerita, tadi malam saya nonton ini, tadi malam saya ini, tadi malam saya telepon fulana, tadi malam saya berzina waliyadzubillah. Dia cerita, mungkin dia bangga atau dia cari curhat, ini tidak boleh. Tidak boleh. Allah sudah tutup, makanya tidak boleh buka. Kalau dia buka berarti dia tidak selamat, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang wajib kita lakukan adalah tentunya menutup aib orang lain. Ini tidak kalah pentingnya dalam mengamalkan sifat sitr, ya. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutup aib seorang di dunia kecuali Allah akan menutup aibnya di akhirat. Subhanallah. Kalau kita selama ini melakukan maksiat, pelanggaran dan kita tahu aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah akan menutup aib tersebut juga di akhirat kelak. Ya. Apalagi kita menutup aib orang lain, ya. Menutup aib orang lain. Jadi kita tidak boleh, kita wajib menutup aib kita sendiri dan juga wajib menutup orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Menutup aib orang lain, ya, perhatikan, agar aib kita ditutup Allah. Ini namanya kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan.
Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seseorang, saudaranya Allah tutup aib di dunia akhirat. Dan datang dalam hadis-hadis semakna ini. Jadi kalau kita Allah mentakdirkan mata kita melihat aib, sudah kita masukkan di hati. Kalau perlu kita buang, tidak perlu kita ingat-ingat. Karena kemudian kita akan cerita sama orang. Ya. Kalau kita sudah cerita sama orang, berarti kita membuka aib orang lain. Ya. Kalau ingat, kita ini banyak aib. Kalau kita tutup aib dia, kita diberi uji oleh Allah mengetahui aibnya, sudah jangan ngomong sama orang. Ya, kecuali aibnya tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umum. Ternyata dia ingin membunuh, dia ingin merampok, kita laporkan. Tapi kalau aib dia berkaitan dengan dia antara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Kita tutup aibnya. Kalau mau nasihati, jangan bicara di belakang. Kalau tutup, kita perlu tutup apa? Aibnya, ya. Kesempatan bagi kita untuk tutup aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin aib Anda ditutup oleh Allah, tutup aib orang. Dalam hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumil qiyamah, ya. Dan kalau Allah pingin nutup aib kita, biasanya Allah mulai dengan tutup aib kita di dunia, ya. Perhatikan di sini. Siapa yang nutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan jika, perhatikan, jika Allah biasa menutup aib seorang hamba, di dunia, Allah juga tutup aibnya di akhirat. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasturullahu ala abdin fid dunya," tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia illa satarahullahu yaumil qiyamah, kecuali Allah akan tutup aibnya juga di akhirat, di hari kiamat kelak. Dalam satu hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa. Orang bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana engkau mendengar hadis dari Rasulullah SAW tentang najwa, bisik-bisik, bicara bisik-bisik, ya, di akhirat kelak? Qala yadinu ahadukum min rabbih hatta yadha'a kanafa alaihi. Seorang akan didekatkan atau akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengayominya, fayaqulu amilta kadza wa kadza. Setelah antara dengan Allah saja Allah berkata, kau telah melakukan ini dan itu. Allah bongkar sebagian aibnya. Fayaqulu na'am. Ya benar ya Allah, aku melakukan demikian. Wa yaqulu amilta kadza wa kadza. Kau pernah melakukan demikian. Fayaqulu na'am, kata dia benar ya Allah. Fayuqarriru, dan dia mengakui seluruh apa yang Allah bongkar dari aib-aibnya di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni satartu 'alaika fid dunya. Aku telah menutup aibmu di dunia, fa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang aku ampuni. Kalau kita ingin aib kita ditutup, tutup aib orang. Ya. Kalau kita enggak kuat untuk menahan rahasia, jangan dengar rahasia dari orang. Saya mau kasih rahasia, mau cerita, saya enggak mau dengar. Saya enggak mau dengar. Karena susah menutup aib seorang. Kita pinginnya cerita sama orang, kita menunjukkan kita tahu. Dengan berbagai macam alasan setan membuat kita ingin menyampaikan aib orang lain, ya, untuk menyebarkan aib orang lain. Maka kita hati-hati, jangan ikuti kehendak setan, ya. Ini di antara menutupi aib orang lain, ya. Kemudian tadi di antaranya jangan, ini nomor 2. Nomor 3, jangan tajassus. Karena tajassus, bagaimana kita jelaskan, tajassus mencari-cari aib bertentangan dengan sitar. Sitar itu Allah ingin nutup aib. Ini kamu malah mencari-cari aib orang lain. Waspada. Waspada. Dalam Sahihain dari dalam hadis, ya, dari Abu Barzah Al-Aslami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi," wahai orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya,
Walam yudkhil imanu qalbahu, dan imannya belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibahi kaum muslimin. Wala tattabi'u auratim, jangan kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Fa inna man yattabi' auratim yattabi'illahu auratahu. Barang siapa mencari-cari kesalahan orang-orang beriman, Allah akan bongkar kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang Allah ingin bongkar aibnya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia tidak keluar rumah, meskipun dia hanya di rumah. Allah punya cara untuk bongkar aibnya. Maka seorang untuk mengamalkan as-sittir, maka jangan dia jangan sampai kemudian dia mencari-cari kesalahan orang lain, karena itu dilarang dalam syariat dan bertentangan dengan sifat as-sittir. Nama Allah as-sittir. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara yang bisa kita lakukan agar kita selamat dari dibukanya aib, ya, doa agar aib kita ditutup. Doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi dan sore hari, ya. Apa kata Abdullah bin Umar, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i ad-da'awati hina yumsi wa hina yusbih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini ketika di pagi hari maupun di sore hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wa ahli wa mahli. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keselamatan dan pengampunan dalam berkaitan agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati. Ini doa yang paling kita berusaha hafal. Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati. Wa amin rawati, salah satu doa yang Nabi bacakan. Wa amin rawati, Allah tutup aib-aibku. Wa amin rawati, tenangkanlah jiwaku. Allah mahfadhin baini yadi min khalfihi, Allah jagalah aku dari depanku, dari belakangku. Wa an yamini an shimali, Allah jagalah aku dari sebelah kanan, sebelah kiriku. Wa min fawqi, dan jagalah aku dari atasku. Wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti, dan aku berdoa kepada bertawassul dengan keagunganmu agar aku tidak dibunuh dari bawah, ya. Ini doa yang sangat indah, sering kita baca, dan betapa banyak kita membutuhkan doa ini, terutama para wanita. Para wanita, mereka butuh dengan sitar, maka diwajibkan jilbab bagi mereka agar mereka terpelihara, terjaga, tertutup hal-hal yang tidak boleh diperlihatkan. Sementara sebagian orang malah sebaliknya, ingin membongkar aib wanita, ingin membongkar sebagian dari tubuhnya sehingga dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin yang bisa sampaikan tentang as-sittir, ya. Intinya seorang berusaha menutup aib dirinya dan juga menutup aib saudaranya sebisa mungkin, dan jangan cari-cari aib orang lain. Bersyukur Allah tidak bongkar aib kita, ya. Bersyukur. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya mendapati suatu kaum, mereka melakukan aib, lalu punya dosa-dosa, tapi karena mereka tutup aib-aib orang, akhirnya mereka terlupakan aibnya, tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengetahui sebagian orang, mereka orang-orang soleh, tidak punya aib, tapi mereka suka membongkar aib-aib orang lain, akhirnya mereka terkena aib itu sendiri di kemudian hari. Ya, su'ul khatimah, ya. Maka seorang waspada, jangan sampai dia mencari-cari kesalahan orang lain kemudian menyebarkan aib orang lain. Kalau mata kita diberikan oleh Allah melihat aib orang lain, saudara kita tutup. Itulah kesempatan bagi kita agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib kita terlalu banyak, ikhwan. Kalau Allah bongkar satu persatu, tidak ada yang mau mengikuti kita sama sekali. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.